Masakan Kak Dira enak banget, kata Queen dengan lahapnya. Begitu juga dengan Kinan yang terus fokus makan tanpa bersuara. Kinan pun memakannya dengan lahap. Kenapa di saat seperti ini dia jadi beda ya? Sifat keibuannya sangat kelihatan. Dia cantik sih meskipun terkadang barbar, tapi dia sangat pintar dan cerdas dalam segala hal. Di usianya yang masih muda tentunya, kata Kinan dalam hati yang memuji Dira. Setelah semua selesai makan, Dira segera membersihkan dan merapikan meja makan lalu mengantar Queen sekolah. Pa, Queen pingin bareng sama papa. Jadi Kak Dira bisa langsung ke kantor. Biar motor Kak Dira di sini saja. Kasihan Kak Dira kalau harus bolak-balik, pinta Queen dengan penuh arti. Iya, sayang, jawab Kinan pasrah. Dira pun mengambil tas ranselnya lalu menyangkutkan pada bahunya. Mereka bertiga pun naik mobil. Quinsa sengaja memilih duduk di depan bersama supir, sedangkan Dira dan Kinan duduk berdua di belakang. Mereka pun duduk dengan sangat menjaga jarak. Melihat sikap kedua orang dewasa itu membuat Quinsa meringis kegirangan. Akhirnya Queen pun sampai di sekolah. Queen bergantian mencium pipi Kinan dan Dira. Lalu Kinan dan Dira segera berangkat ke kantor. Terima kasih ya, karena kamu sudah menepati janji kamu pada Queen. Dia senang sekali setiap bercerita tentang kamu. Bahkan di setiap doanya, selalu ada nama kamu. Kata Kinan mengawali obrolan. Sama-sama, Pak. Jawab Dira singkat. Sepanjang perjalanan sejak obrolan tadi, mereka saling diam. Suasana menjadi hening. Sesekali Dira memainkan handphonenya dan Kinan fokus pada iPad-nya. Akhirnya mereka pun sampai di kantor. Semua karyawan heboh melihat kedatangan Kinan dan Dira. Itu kan Dira mahasiswa magang. Mimpi apa dia bisa sama-sama Pak Kinan? Bisik para karyawan terutama karyawan cewek saling bergosip. Kinan pun menatap karyawannya dengan dingin sehingga membuat mereka kembali ke tempat kerjanya masing-masing. Dira pun langsung pergi ke ruangannya. Giliran Raihan dan Lena yang mengajukan sejuta pertanyaan. Dira, elo dari mana sama Pak Kinan? Tanya Raihan. Apa elo nginep di sana? Jadi babysitter kan? Tanya Lena. Atau jangan-jangan elo kemarin beneran langsung dinikahin sama Pak Kinan? Tanya Raihan. Wah, beneran dapat duda kan elo? Tambah Lena. Haduh, kalian berisik banget sih. Orang baru nyampe juga udah diberondong pertanyaan. Lagian kepo banget sih. Gue ganti baju dulu ya. Kata Dira yang pergi gitu aja. Tuh kan. Si Dira malah main tebak-tebakan sama kita. Kita udah kepo setengah mati. Malah Dira pergi tanpa dosa. Gerutu Lena. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Saatnya Dira menjemput Quinsa.
Lena dan Rayhan sedikit kesal karena Dira tidak ada waktu untuk mereka dan mereka kasihan pada Dira karena pekerjaan Dira semakin banyak. Pak Imron pun sudah standby menunggu Dira. Dan Dira kaget saat masuk ke dalam mobil ada Kinan. "Lo Pak Kinan kok di sini?" tanya Dira heran. "Iya, saya ada meeting sama klien di kafe dan nggak jauh dari sekolah Quinsa jadi sekalian jalan karena satu arah," jawab Kinan. "Oh, begitu," kata Dira manggut-manggut. "Nanti kamu sama Queen ikut aja sekalian. Sekalian kita makan siang," ajak Kinan. "Baik, Pak," jawab Dira yang berusaha patuh pada bosnya. "Maaf ya, kalau merepotkan. Gara-gara Quinsa kamu harus bolak-balik. Kalau tidak keberatan untuk sementara kamu tinggal bersama kami. Karena sebenarnya kami di rumah hanya berdua. Kami tidak mempunyai asisten rumah tangga. Dulu semuanya yang menghandle adalah almarhumah istri saya. Kami sepakat untuk mengurus rumah dan anak bersama. Paling asisten di rumah mama yang sering bantu di rumah itu pun 3x dalam seminggu dan sejak istri saya meninggal, barulah saya mencari pengasuh untuk Quinsa. Saat saya keluar kota, saya selalu menitipkan Quinsa kepada orang tua saya." Baru kali ini Pak Kinan banyak bicara. Batin Dira. "Maaf Pak, kalau boleh tahu, istri Bapak meninggal karena apa?" "Terlalu sedih jika saya menceritakan kehidupan pribadi saya. Istri saya meninggal karena kecelakaan saat berusaha kabur dengan kekasih gelapnya sambil membawa semua aset keluarga. Saya tidak menyangka jika istri saya akan berbuat seperti itu karena saya sangat mencintainya, tapi cinta dia ternyata semua karena harta. Saya pun tidak sanggup menceritakan pada Queen tentang sosok mamanya. Saya hanya bisa menceritakan bahwa mamanya sangat mencintainya. Kehidupan saya tidak seindah yang orang lihat," ucap Kinan panjang lebar sambil tersenyum simpul. Hati Dira menjadi sangat sedih mendengar cerita Kinan. Ternyata banyak sekali beban batin yang dia tanggung terutama pada anaknya. "Bapak yang sabar ya. Tidak hanya Bapak yang mengalami kejadian yang menyakitkan, bahkan semua orang. Paling tidak Bapak harus bersyukur karena masih memiliki orang tua, memiliki anak yang lucu serta memiliki materi yang berkecupan." Hibur Dira. "Iya. Kamu benar Dira. Mungkin itu yang kurang dalam hidup saya. Kurang bersyukur. Bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih ya." "Sama-sama, Pak," jawab Dira. Mereka saling pandang dan saling senyum. Setelah menjemput Quinsa, mereka bertiga menuju kafe. "Kalian pesan dulu ya, Queen. Papa ketemu klien dulu ya. Kalau sudah selesai, Papa nyusul kalian." "Iya, Pa," jawab Queen. Dira pun membantu Quinsa memesan makanan dan memesankan makanan juga untuk Kinan. Dira pun menyuapi Quinsa dengan telaten dan Queen sangat bahagia bersama dengan Dira. Queen pun begitu manja pada Dira.
Sesekali Dira mengusap sisa makanan yang menempel di bibir Quinsa. Hampir 30 menit. Kinan meeting bersama kliennya. Setelah selesai, Kinan menyusul Dira dan Queen untuk makan bersama. Maaf, Pak. Makanannya malah udah keburu dingin, kata Dira. Nggak apa-apa. Kebetulan saya tidak suka makanan yang terlalu panas, kata Kinan. Oh, gitu. Balas Dira sangat. Ayo sayang dilanjut lagi makannya, kata Dira pada Quinsa. Quinsa melihat ke arah Dira dan Kinan. Kenapa sih mereka saling diam? Kenapa nggak romantis? Membosankan sekali mereka berdua. Gimana aku mau cepat punya mama? Kata Quinsa dalam hati. Pa, abis ini kita ke mall ya. Queen pingin beli mainan dan pingin jalan-jalan. Rengek Queen. Sayang, Papa kan harus balik ke kantor, kata Kinan. Pa, kan ada Om Jerry. Please ya, Pa. Nggak bisa sayang. Kerjaan Papa banyak. Lain kali ya. Quinsa merasa tidak puas dengan jawaban papanya dan membuat Quinsa cemberut. Dira pun segera bereaksi. Sayang, Papa bisa kok. Biar nanti pekerjaan diurus sama Om Jerry. Kakak juga bosen nih pingin main dan jalan-jalan ke mall. Kakak juga butuh hiburan masa kerja terus. Tambah Dira yang ikutan merengek. Melihat pemandangan ini, Kinan serasa memiliki dua anak yang sedang merajuk. Dira, kamu selalu mengubah rencana seenaknya saja. Saya ini atasan kamu tapi kenapa malah kamu yang mengatur dan memutuskan semuanya? Kata Kinan dengan suara tinggi yang membuat Queen serta Dira langsung menunduk sedih. Queen dan Dira pun bergandengan tangan dan berjalan dengan lesu meninggalkan Kinan di kafe. Kalian mau kemana? Teriak Kinan yang mendapat perlakuan acuh tak acuh dari Queen dan Dira. Aduh, dua anak ini malah bikin jengkel. Berasa punya dua anak kalau kayak gini. Gumam Kinan yang kemudian berlari mengejar mereka dan menghadang jalan mereka. Queen dan Dira pun tetap bertahan dengan akting sedih dan kecewa mereka. Mereka akting marah, cemberut, ngambek dan cuek pada Kinan. Dan akhirnya Kinan pun menyerah dan menuruti dua bocah itu. Oke. Papa setuju. Sebentar Papa telpon Om Jerry. Kata Kinan sambil mengeluarkan handphone dan menekan nomor Jerry. Halo, Jer. Tolong lanjutin pekerjaan ya. Gue ada meeting sama dua klien yang super bawel dan banyak maunya nanti kalau gue tinggal. Gue bisa dilaporin polisi. Kata Kinan sambil melihat ke arah Dira dan Queen dengan tatapan tajam. Wah gila klien yang mana tuh bisa nekat juga tuh orang. Oke jangan khawatir. Jawab Jerry yang berada di ruangannya. Oke. Thanks. Imbuh Kinan singkat. Kinan mematikan teleponnya. Jerry pun heran. Klien mana yang berani sama Kinan? Gimana para tuan putri? Sudah puas kalian? Tanya Kinan dengan nada kesalnya. Dira dan Kuen pun memecah tawanya yang sedari tadi tertahan.
Queen pun memeluk papanya. Refleks Dira pun ikut memeluk Kinan mengikuti Queen. Kinan hanya diam mematung dan heran melihat tingkah Queen dan Dira. Terutama Dira yang ikut memeluknya. "Makasih, Papa," kata Queen dan Dira kompak. Queen yang sadar Dira ikutan memeluk papanya, membuat Queen melepaskan pelukannya sambil tertawa melihat Dira. Dira yang sadar dengan suara tertawa Queen pun melepaskan pelukannya dengan malu-malu. "Maaf, Pak. Hanya akting ngikutin Queen biar total aktingnya," ucap Dira sambil meringis malu salah tingkah. Dira pun segera mengajak Queen masuk ke dalam mobil. Kinan pun menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum simpul melihat sikap Dira. "Gimana mau jadi istri kalau masih kayak bocah?" gerutu Kinan dalam hati. Sesampainya di mall, Queen menggandeng tangan Kinan dan Dira lalu mengajaknya ke arena time zone. Mereka memainkan semua permainan mulai dari Maximum Tune, balap mobil, Dance Revolution, Time Crisis, tembak-tembakan, street basketball, hoki meja, dan Captain Boneka, mesin menjepit boneka. Tapi di sini justru Queen yang diabaikan. Karena Kinan dan Dira malah asyik bermain berdua. Mencoba semua arena time zone. Mereka tertawa lepas, saling menyerang, dan begitu bahagia. Hingga mereka berkeringat dan merasa lelah. "Istirahat dulu, Dir," ajak Kinan. "Pak, Queen mana?" tanya Dira yang baru menyadari jika Queen tidak bersamanya. "Bukannya sama kamu tadi," kata Kinan. Mereka pun saling pandang dan baru menyadari jika Queen tidak bersama mereka. "Aduh, maaf Pak. Gara-gara asyik sendiri sekarang Queen malah hilang," sesal Dira. "Ya udah ayo kita cari sama-sama," ajak Kinan. Queen yang kesal karena diabaikan memilih jalan-jalan menuju toko mainan. Sebenarnya Queen sendiri yang mengatur rencana ini untuk mendekatkan Dira dan Kinan. Kinan dan Dira menyusuri setiap toko dan sudut mall berharap menemukan Queen. Tiba-tiba mata Dira menuju toko mainan dan melihat Queen melihat mainan. "Itu Queen, Pak," seru Dira sambil menunjuk ke arah toko mainan di ujung. "Ayo," ajak Kinan sambil menggandeng tangan Dira dan mengajaknya berlari. Dira pun menurut tanpa menolak. "Queen," seru Dira dan Kinan kompak. Lalu mereka kompak memeluk Queen. "Makanya, Pak Bu, kalau punya anak dijagain jangan pacaran berdua sampai lupa," goda penjaga toko. Kinan dan Dira pun saling pandang. "Kamu kok ninggalin kita sih?" tanya Kinan. "Abis Papa cuekin Queen malah sibuk main berdua," gerutu Queen. "Maaf ya sayang. Kita pulang yuk. Udah sore juga," ajak Dira. "Oh ya, ini yang dipegang anak saya. Saya beli aja. Ambil aja Mebeka kembaliannya." "Makasih Mbak," kata Kinan. "Iya, Pak sama-sama. Dijagain ya, Pak anaknya," kata si penjaga toko. Sesampainya di rumah Kinan,
Dira segera mengajak Quinsa ganti baju karena waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Dira yang sedang berada di kamar Quinsa tiba-tiba dihampiri oleh Kinan yang datang sambil membawa 2 potong baju. Dira, kamu ganti baju ini ya? Ini baju almarhumah istri aku, kata Kinan sambil menyodorkan baju itu pada Dira. Iya, Pak, terima kasih, jawab Dira. Kinan pun segera pergi ke kamarnya. Setelah berganti baju, Dira mengajak Quinsa ke taman belakang. Dira mengambil selang air lalu menyiram tanaman di halaman belakang. Sedangkan Quinsa menunggu duduk di ayunan sambil bermain boneka. Saat Dira menyiram air, tiba-tiba airnya mati dan tidak nyala. Dira mengetuk-ngetukkan selang ke telapak tangannya namun masih belum bisa. Dira dengan berani memanggil Pak Kinan yang sedang sibuk di ruang kerjanya. Pak Kinan, minta tolong. Pak, airnya nggak nyala ini gimana? Teriak Dira dengan kencang membuat Kinan menengoknya dari ruang kerjanya yang berada di lantai atas. Iya sebentar, sahut Kinan yang kemudian turun untuk memeriksanya. Mana coba selangnya? Pinta Kinan. Kamu udah lihat belum di meteran airnya? Putarannya nyala apa mati itu? Kata Kinan lalu perintahnya diikuti oleh Dira. Dira pun mencoba menyalakan airnya dan airnya keluar menyiram wajah tampan Kinan. Dira! Teriak Kinan dengan kesal. Ups! Maaf Pak. Pasti tadi ada kesalahan. Ucap Diran meringis. Quinsa pun tertawa melihat papanya basah kuyup dan benar saja itu kerjaan Quinsa. Kinan pun kemudian membalas Dira. Kinan menyiram Dira sampai Dira basah kuyup. Ampun, Pak, ampun, teriak Dira sambil mencoba menghindar. Enak aja ampun. Kamu udah bikin saya basah gini. Rasain ini, kata Kinan dengan kesal. Kemudian Dira merebut selangnya dan balik menyiram Kinan. Nih Pak, sekalian aja mandi. Ledek Dira. Dira pun segera mematikan kran airnya. Impaskan, Pak. Ledek Dira dengan tersenyum penuh kemenangan. Awas ya kamu. Berani-beraninya melawan bos. Seru Kinan yang berjalan mencoba menyalakan kran air namun Kinan terpeleset dan mencoba berpegangan pada tangan Dira. Dan mereka pun terjatuh di tanah yang sudah becek karena air tadi. Dira terjatuh di pangkuan Kinan. Mereka pun saling pandang lalu tertawa bersama sampai mereka melupakan kehadiran Quinsa yang hanya bisa melihat sebuah drama. Mereka benar-benar lupa jika ada Quinsa di sana yang duduk cemberut. Aku seperti obat nyamuk di sini. Batin Quinsa. Kinan. Terdengar suara wanita yang datang dengan suara kesal melihat adegan romantis itu. Kinan dan Dira menoleh ke arah suara itu. Seketika Dira langsung berdiri dan tersadar akan posisinya. Tante nenek sihir. Gumam Quinsa. Kinan apa-apaan kamu? Kata Natasha. Hai. Tante.
Maksud saya Miss Natasha. Ucap Dira dengan senyum lebarnya. Ngapain kamu di sini? Kamu tidak tahu kalau Kinan tunangan saya. Berani-beraninya kamu menggoda tunangan saya. Sejak kapan kita bertunangan? Di jari manisku pun tidak ada cincin. Lebih baik kamu pergi. Kamu ngusir aku demi anak magang ingusan itu. Kata Natasha dengan nada tinggi. Dia calon mama untuk Quinsa. Kata Kinan dengan tegas dan membuat Dira kaget dengan pernyataan Kinan. Dira melambaikan tangannya pada Natasha supaya Natasha tidak salah paham. Tante, ini calon mama Queen. Queen gak mau kalau punya mama kayak tante. Queen mau sama Kak Dira. Kata Queen yang tiba-tiba menyela sambil menggenggam tangan Dira. Dira pun melihat ke arah Queen. Melihat ketulusan di mata anak itu. Lebih baik kamu sekarang pergi Natasha. Tidak ada alasan buat kamu untuk datang ke sini lagi. Kata Kinan dengan tegas. Awas ya kalian. Kata Natasha dengan kesal lalu pergi. Maaf ya. Kalau aku tadi ngomong gitu. Maaf kalau kamu tersinggung karena aku udah lelah sama sikap Natasha yang seperti itu karena dia tidak tulus. Kata Kinan yang kemudian pergi dan masuk ke dalam rumah untuk mandi. Ya udah sayang sekalian kita mandi ya. Ajak Dira. Iya, Kak.